Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya coba cari teks ini dalam bahasa Ibrani dan kemudian diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia itu begini. Hasil dari kebenaran itu adalah damai sejahtera. Hasil dari perbuatan, jadi dan akan menjadi hasil atau perbuatan kebenaran itu adalah damai sejahtera. Dan dikatakan pekerjaan atau pelayanan kebenaran itu menghadirkan ketenangan dan keamanan sampai selama-lamanya. Nah, kita akan coba cermati teks ini dari bahasa Ibraninya. Kita akan coba lihat kaitannya ya. Dikatakan bahwa perbuatan kebenaran itu akan berbuahkan damai sejahtera. Dan ini sifatnya adalah perilaku personal tentang kebenaran itu. Nah, dalam bahasa yang dipakai itu adalah tasadah, yang artinya hidupnya benar, lurus sesuai dengan aturan Tuhan, dan berperilaku adil pada siapapun dalam situasi apapun. Jadi tindakan ini tindakan konkret, bukan kata-kata ya. Jadi disebut kebenaran itu ketika dia nyata dalam perilaku, bukan diskusi-diskusi intelektual, bukan diskusi atau omongan saja. Jadi tindakannya itu benar sesuai dengan tatanan, dia bersikap adil pada siapapun, dan dia hidup lurus sesuai dengan tolak ukurnya adalah standar Tuhan. Jadi bukan standar manusiawi. Dan itu akan menghasilkan damai sejahtera. Jadi ada kedamaian yang melampaui keadaan ya. Dan itu terjadi pada orang yang melakukannya dan terjadi pada orang lain dalam kehidupan sosialnya. Apalagi kalau kemudian Tuhan mempercayakan kita sebagai pemimpin, kalau kita hidupnya benar, berperilaku adil pada siapapun, sesuai dengan jalan yang dikehendaki Tuhan, maka kita akan tetap damai. Kita akan tentram menjalani hidup, tidak terlalu banyak rekayasa-rekayasa yang bahkan nanti malah bundet sendiri dan kita malah jadi terjerat oleh rancangan-rancangan kita sendiri. Dan itu pasti akan menghasilkan tatanan sosial yang baik, yang menghasilkan damai gitu ya. Nah, yang berikutnya lagi berkaitan dengan soal kata tenang. Jadi ketika kita itu bersungguh-sungguh dengan perilaku yang benar, maka akan dihasilkan kondisi tenang dan aman. Kata tenang itu artinya kita akan terbebas dari kegelisahan. Itu yang pertama. Ternyata itu letaknya ada di diri kita sendiri. Jadi kalau kita ini hidupnya mengusahakan dan melayani kebenaran, benar perilakunya, adil
adil tadi sikap kita, kemudian lurus jalan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita dibebaskan dari kegelisahan. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan tahu itu. Dan satu lagi orang yang tahu, diri kita sendiri. Maka orang yang mengusahakan kebenaran akan terbebaskan dari kegelisahan hidupnya. Sedangkan orang yang berperilaku tidak benar, sikapnya tidak adil sama orang, jalannya belok-belok, banyak rancangan-rancangan jahat, maka dia akan terbebani oleh kegelisahan dalam dirinya sendiri. Jadi itu konsekuensi logis dalam batin kita. Dan ketika hidupnya benar, kemudian berdampak secara sosial itu menghasilkan damai sejahtera, maka tidak akan ada kekacauan yang terjadi. Jadi ternyata itu terkait dengan kondisi batin kita. Rasa aman tadi itu disebut langgeng ya. Tadi disebut katanya itu sampai selama-lamanya. Artinya itu kekal ya. Jadi kalau dalam bahasa ini durasinya tidak terbatas. Durasinya itu panjang. Tenang, tidak gelisah, tidak terganggu, dan dalam durasi yang panjang. Jadi tidak hanya sekedar tenang waktu kita punya kendali, kemudian nggak tenang saat kita kehilangan kendali. Tetapi tetap tenang dalam semua masa, siap diaudit, siap menjalani semuanya dalam keadaan yang tidak gelisah, tetap bisa sare dengan mimpi indah. Tapi kalau hidupnya nggak benar, rancangannya jahat sama orang, perilakunya tidak adil, belak-belok hidupnya, sudah menghasilkan kekacauan, hasilnya tidak damai sejahtera buat kita dan orang lain, ditambah lagi ada banyak kegelisahan di sini dan mengganggu hidup, mengganggu tidur, nggak damai, nggak tenang. Semoga kita boleh belajar hidup dengan benar, berperilaku adil, dan lurus jalan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan kami menghayati sabda-Mu di malam hari ini, di pagi hari ini, dan sepanjang hari ini. Kami boleh menghayati akan hidup yang benar yang akan menghasilkan damai, sejahtera, dan ketenangan terlepas dari kegelisahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang ini sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.